Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hurun Maksura Maulidia dari Prodi BPSI kelas B angkatan 2023. NIM 23020074046. Di sini saya akan menceritakan tentang pengalaman saya dulu. Saya dulu pernah mengikuti ajang lomba bulu tangkis tingkat kecamatan dan alhamdulillah mendapatkan juara 1. Terus melanjutkan ke kabupaten dan tidak mendapatkan juara. Setelah itu, mulai dari kelas 7, saya dipilih menjadi anggota OSIS 3 tahun, dari kelas 7 sampai kelas 9. Terus, saya melanjutkan pendidikan saya di pondok pesantren. Kenapa saya ingin memilih pondok pesantren? Saya ingin melanjutkan kewajiban saya. Saya ingin menjadi khotimat dan saya ingin membanggakan kedua orang tua saya. Saya mondok karena keinginan saya sendiri, tidak dipaksa orang tua dan tidak disuruh keluarga. Setelah memasuki pondok, saya diikutkan lomba lagi, yaitu MTQ tingkat provinsi Jawa Timur. Itu cabang 5 juz. Di situ saya sangat merasa senang, sedih, terus ya bahagia karena saya takut mengikuti lomba itu karena saya berpikir kalau saya tidak lancar. Setelah itu di pondok saya juga ada yang namanya beberapa acara, beberapa organisasi, yaitu seperti kegiatan rutinan pondok. Terus habis itu ada mismahat, muhadharah akbar juga. Di pondok saya juga tidak hanya mondok, tapi ada juga sekolah formal. Di situ pertengahan kelas 10 saya dipilih menjadi kandidat OSIS dan saya alhamdulillah menjadi bendahara 1. Di situ saya sangat senang sekali karena di pondok dan di sekolah saya sangat dibutuhkan oleh mereka semua dan saya sangat disukai oleh mereka semua. Pengalaman yang paling berkesan kepada saya yaitu ketika saya mengalami kabur. Kan pasti semua orang pasti merasakan kabur. Kalau santri tidak kabur itu kesannya tidak maksimal, kurang gitu. Jadi saya pernah kabur, seingat saya itu pada hari Jumat. Ini sedikit cerita. Pada hari Jumat saya itu kabur jam 12 siang. Saatnya orang-orang Jumatan. Di situ saya kabur bersepeda. Sebelum bersepeda itu saya di rumah teman dulu. Nah, di rumah teman itu saya istilahnya naik Grab Gojek gitu sama teman-teman berempat. Habis itu saya ke rumah teman saya untuk meminjam sepeda motor. Habis meminjam sepeda motor, saya menuju membeli sesuatu. Di tengah perjalanan takdir saya meleset karena saya mengalami musibah, yaitu kecelakaan dan saya jatuh karena setang motor saya itu terkena setang motor yang lain dan akhirnya saya jatuh. Terus istilahnya itu diseret. Jadi ya itu pengalaman yang paling berkesan kepada saya. Bukan cuma itu, saya juga pernah mengalami takziran. Di pondok pesantren pasti ada takziran. Semua pondok pesantren apapun itu pasti ada takziran. Dan takziran saya itu saya dan teman-teman itu memesan Shopee Food. Karena Shopee Food datangnya malam dan jam malam itu tidak boleh menyalakan HP. Dia bukan menyalakan HP. Di pondok pesantren saya tidak boleh membawa HP, tidak boleh membawa laptop, tidak boleh membawa kamera, dan tidak boleh membawa apapun alat elektronik itu. Di situ
situ saya sangat sedih karena tidak bisa membawa, tapi itu pelajaran bagi kita bagi kami. Setelah itu saya ditakzir karena Shopee Food saya dan teman-teman datangnya malam. Saya ditakzir untuk memakan semua apa yang dipesan tadi sama teman-teman, dan makannya itu di tengah lapangan, disaksikan banyak santri. Di situ pengalaman yang paling ya senang, terus gimana ya, yang paling dikesan saat ini dan sekarang yang paling dirindu-rindukan. Terus di pondok pesantren saya itu ada yang namanya wisuda Quran. Nah, wisuda Quran itu setiap tahunnya itu dilaksanakan mulai dari 10 juz, 20 juz, dan 30 juz. Sedikit cerita lagi, baru saya masuk pondok kelas 10 itu saya mempunyai celengan. Terus pertengahan tahun kelas 10 itu diadakan wisuda Quran. Nah, saya dan teman-teman itu ingin mengikuti wisuda itu, tapi target kami itu belum mencapai untuk mengikuti wisuda itu. Tapi ada beberapa teman yang mengikuti wisuda itu. Terus saya bekerja keras, terus semangat untuk mengikuti wisuda itu. Naiklah kelas 11. Saya alhamdulillah mengikuti wisuda tersebut dan teman-teman, dan banyak teman-teman yang alhamdulillah juga mencapainya, karena itu adalah salah satu cita-cita kami. Kalau kami tuh cuma 3 tahun itu bisa gitu. Jadi alhamdulillah pertengahan kelas 11 kami mengikuti wisuda 10 juz itu. Beranjak kelas 12 kan setiap tahun pasti ada wisuda. Kelas 12 ada bagian teman-teman saya yang sudah khatam, yang sudah khatmil Quran dan sudah menjadi khotimat. Saya dan teman-teman yang tahun lalu yang wisuda 10 juz ingin lagi wisuda tahun ini itu 20 juz. Jadi di sisi lain kita negatif thinking. Karena apa? Karena tidak memungkinkan 1 tahun kita bisa mencapai target kita. Dan saya dan teman-teman pernah down, pernah putus asa, dan pernah tidak ingin melanjutkan lagi. Maksudnya tidak ingin melanjutkan lagi, stop di deresan itu, tidak mau menambah lagi. Nah, di situ saya merasa ingin kembali menyemangati diri sendiri, ingin kembali membuat diri sendiri bangkit untuk mengikuti wisuda 20 juz itu. Di situ saya dan teman-teman mulai membarakan semangat kami, mulai kami ingin terus mengejar apa yang kami cita-citakan dan membahagiakan orang tua kita. Di situ dan alhamdulillah hasil dari perjuangan, hasil dari semangat kita, dan hasil dari apa yang kita lakukan selama 1 tahun itu membuahkan hasil. Pepatah mengatakan, berjuanglah karena perjuangan tidak akan mengkhianati hasil, dan kami merasakan itu. Alhamdulillah 20 juz kami laksanakan, dan sebelum wisuda itu diadakan semaan 1 juz 1 sampai juz 20. Di situ tidak boleh sama sekali membuka yang namanya Al-Quran. Dan alhamdulillah kami menjalankan itu semua dengan semangat, dengan penuh gembiraan, dan dengan penuh perjuangan.
saya tidak akan pernah bisa melupakan semua pengalaman yang telah saya alami dulu. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kata yang salah atau tidak berkenan di hati kalian semua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah, ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.